Informasi dan inspirasi. Pro 1. The way you look over your shoulder, the way you be calling me over. Never thought we'd be together. You got me good, you got me good, you got me good. Your eyes when they stare, they're making me sweat. Your lips starts to tune, your love sings the rest. So come on to me, we'll see where this goes. Cause we're dancing in tempo, and my heart is crescendo. It goes like doo 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 doo. My heart goes doo 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 doo. You make me doo 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 doo. Then we go making moves in the only way that we know. My heart goes doo 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 doo. You make me doo doo doo. Then we go making moves in the only way that we know. Then we go making moves in the only way that we know. You say we're not good for each other. You think I'm better off with another. But what we have is amazing. So I don't care, I want you now. No, I don't care. Your eyes when they stare, they're making me sweat. Your lips starts to tune, your love sings the rest. So come on to me, we'll see where this goes. Cause we're dancing in tempo, and my heart is crescendo. It goes like my heart goes. You make me. Then we go making moves in the only way that we know. My heart goes. You make me. Then we go making moves in the only way that we know. You don't know what you do to me. You know that I'll be there whenever you need. I always drop my voice for you every week. So we can go making moves however you please. And I don't know if you come through, but I know I want you, baby. Maybe we can start a new pack. I'll do all the work, girl, you can relax. You know that I hit you up in the bank, cause I know we fit, girl, yeah, we see. Your eyes when they stare, Oh, babe. you're making me sweat. Starts to tune, your love sings the rest. So come on to So come on to we'll see me. where this goes. Cause we're dancing in tempo, Yeah. and my heart is crescendo. It goes like, My heart goes. you make me. Then we go Making moves in the only way that we know. My heart goes. My heart goes. You make me. You make me. Then we go making moves in the only way that we know. You make me. There we go, baby. I'm coming for See you. where this goes. Making moves in the only way that we know. My heart goes. You make me. There we go, making moves in the only way that we know. You say you love me, and you say that you need me. You say you miss me, like I'm the only one. But we both know that you don't really mean it. 'Cause you say to all the girls, every girl in the world, katamu, kamu cinta kepadaku. Katamu, kamu selalu rindu. Tetapi kamu katakan semuanya kepada semua perempuan-perempuan. Boy, you hate your fun and games. Don't say you want me. Don't say you need me.
cintai yang tabu. Umpukan ragaku yang Studio. telah candu. Kamu ku diam membisu, tapi ku tak sepada itu. Iya baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama untuk pagi hari ini ya pendengar, dialog interaktif dengan topik tertib penggunaan frekuensi radio maritim bersama dengan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Palu. Dan pendengar langsung saja kita ikuti bersama dialog interaktif bersama dengan rekan Seliwati Daeng Manampa. Kita ikuti. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif kerjasama LPPR RI Toli-Toli dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Palu dengan topik tertib penggunaan frekuensi radio maritim. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Tentunya saya berbahagia sekali dapat berjumpa kembali menyapa Anda dalam dialog interaktif untuk siang hari ini dengan topik kita yaitu dengan topik kita tertib penggunaan frekuensi radio maritim. Dan tentunya di studio sudah ada dua narasumber dari Balai Monitoring yang hadir bersama kami di studio RRI Net RRI Toli-Toli. Saya langsung saja menyapa kedua narasumber. Yang pertama ada Pak Mahyudin selaku Ketua Tim Penertiban SFR dan juga EPT. Selamat siang. Mungkin bisa digunakan mic-nya Bapak, langsung disapa pendengarnya. Baik, selamat siang. Oke. Para pendengar RRI dimanapun bisa mendengar siaran ini. Oke, dan selanjutnya Pak Wahyu Gunawan selaku petugas maritim on the spot. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat siang untuk pendengar RRI Toli-Toli. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda juga yang ingin bergabung dalam dialog interaktif siang hari ini bisa bergabung bersama kami di 0852 42486001. Dan kami informasikan kepada Anda pendengar bahwa penggunaan frekuensi radio ini merupakan salah satu sarana pemerintah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau terkait dengan tentang cipta kerja dan juga terkait dengan tentang telekomunikasi serta aturan-aturannya. Dan juga ini diharapkan agar memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat nelayan dan juga perusahaan perikanan yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya yang ada juga di Kabupaten Toli-Toli. Dan pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung silakan bersama kami di dialog pagi untuk interaktif kali ini di 0852 42486001. Saya ke Pak Mahyudin selaku Ketua Tim Penertiban. Baik. Ini mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pendengar seperti apa frekuensi itu. Oke, ya, baik. Terima kasih. Jadi frekuensi itu merupakan sumber daya alam sebenarnya ya, sumber daya alam yang terbatas. Artinya kenapa dikatakan terbatas? Karena jika satu frekuensi sudah digunakan oleh pengguna frekuensi yang lain, maka dalam posisi yang berdekatan itu pengguna yang lain tidak bisa menggunakan frekuensi yang sama karena bisa terjadi namanya interference atau saling mengganggu. Nah, jadi frekuensi itu merupakan gelombang elektromagnetik yang tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi penggunaannya sangat penting bagi kehidupan kita masyarakat ini. Jadi apalagi sekarang dengan perkembangan teknologi itu banyak sekali menggunakan frekuensi yang nirkabel, yang wireless dan sebagainya itu menggunakan media frekuensi. Makanya kami hadir sebagai perwakilan dari pemerintah itu untuk memastikan bahwa penggunaan frekuensi itu betul-betul digunakan secara baik dan benar. Ya. Oke, dari Balai Monitoring sendiri seperti apa peran atau fungsi dari Balai Monitoring untuk mengatur atau mengawasi penggunaan frekuensi itu sendiri? Ya,
Ya. Jadi Balai Monitor Frekuensi Radio itu merupakan instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Jadi kami khususnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Palu itu adalah unit pelaksana teknis dari Ditjen SDPPI dan satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah itu. Nah, tugas dan fungsi yang kami emban adalah melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Ya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi itu yang kami lakukan adalah kami rutin melakukan monitoring dengan menggunakan perangkat tertentu yang kami miliki dengan sumber daya manusia yang memang dibekali kemampuan untuk melakukan monitoring penggunaan frekuensi. Yang kedua yang kami lakukan adalah melakukan validasi atau inspeksi terhadap penggunaan frekuensi di lapangan. Itu kami harus memastikan bahwa di lapangan itu nanti tidak ada penggunaan frekuensi yang ilegal ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita lakukan adalah memastikan bahwa tidak ada gangguan terhadap penggunaan frekuensi itu. Jadi misalnya ada pengguna frekuensi tertentu yang memiliki izin dan legalitas yang sudah jelas dari pemerintah, kemudian ada yang mengganggu, kami mencoba memastikan, mencari sumber pengganggunya dan melakukan penindakan. Nah, yang terakhir yang kami lakukan adalah melakukan penindakan hukum terhadap regulasi terkait dengan penggunaan frekuensi itu. Jadi ada regulasi tertentu yang konsekuensi hukumnya ada. Nah, di kami ada sumber daya tersendiri yang punya kewenangan untuk melakukan itu. Jadi kami ada sekitar 8 orang sebagai penyidik pegawai negeri sipil di Balmon Palu ya, kita singkat saja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau disebut dengan Balmon Palu. Itu kami ada PPNS. Jadi kami punya kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi itu. Ya. Baik, saya ke Pak Wahyu Gunawan selaku petugas maritim on the spot. Ini sesuai dengan tugas yang Anda jalankan, yang Bapak jalankan, kaitannya dengan penggunaan frekuensi itu mungkin bisa dijelaskan, Pak Wahyu. Baik, pada pagi hari ini atau pada siang hari ini seperti topik yang kita bahas tentang tertib penggunaan frekuensi radio maritim, tidak lepas dari program pemerintah yaitu MOTS atau MOTS atau Maritim on the Spot, yang mana program dari Kementerian Kominfo oleh Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika melakukan gerakan nelayan sadar frekuensi, yang mana gerakan nelayan sadar frekuensi ini membuka gerai atau loket pelayanan untuk layanan ISR kapal laut di pelabuhan perikanan. Manfaatnya sendiri itu agar bisa diketahui para pemilik kapal atau pelaku usaha bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio dan tata cara komunikasi yang tepat dan benar pada saat melaut. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan keselamatan kemanusiaan juga selama melakukan pencarian seperti kayak di nelayan, melakukan kerjanya sehari-hari sebagai nelayan, berarti ini ada kaitannya dengan kegiatan kemanusiaan juga, Pak Wahyu. Benar. Jadi untuk penggunaan radio marine ini tidak lepas dari aktivitas para pelaku usaha di bidang perikanan atau nelayan, itu yang mana pada saat melakukan aktivitas di laut, mereka itu tidak lepas dari penggunaan radio maritim, yang mana radio maritim ini atau radio marine itu penggunaannya sudah diatur. Yang kami kenali di lapangan sendiri itu para pelaku usaha atau nelayan, mereka menggunakan radio tapi belum sesuai peruntukannya atau alokasinya. Yang itu yang kami sayangkan, yang dapat mengganggu frekuensi lain atau frekuensi penerbangan. Baik. Ini sifatnya kepentingan lokal atau mungkin bisa langsung ke internasional untuk digunakan para nelayan? Ya, baik. Untuk penggunaannya itu kita ada
area pelayaran, Mbak, dari pelayaran A1, A2, A3, bahkan A4. Untuk kita di Indonesia itu dibagi menjadi 3 yang biasa digunakan. Itu dari jangkauannya itu ada yang sampai 2 sampai 30 mil, 20 atau sampai 30 mil, ada yang 100 mil, ada yang 150 mil. Untuk internasional itu bisa dengan perangkat yang sesuai atau yang mendukung agar bisa tercapai komunikasinya. Oke, saya kembali ke Pak Wahyudin. Tadi seperti dengan topik kita yaitu terkait penggunaan frekuensi radio maritim, dan tentunya nelayan-nelayan yang ada di Sulawesi, khususnya di Kabupaten Toli-Toli juga harus tertib menggunakan ini. Nah, sejauh ini apakah ada nelayan yang mungkin kelompok nelayan yang masih belum menggunakan frekuensi dengan baik, atau mungkin ada yang belum sama sekali menggunakan? Iya, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke situ, saya sedikit menambahkan yang tadi jadi pertanyaan sebelumnya, bahwa concern sebenarnya kenapa ada program pemerintah yang kita sebut dengan MOTS, itu Maritime on the Spot, yaitu untuk menjamin adanya keselamatan dalam pelayaran, itu yang pertama. Terus apakah itu berlaku secara internasional? Kalau kita berbicara tentang maritim, penggunaan radio maritim itu berlakunya internasional. Jadi standar internasional yang digunakan kemudian diadopsi oleh aturan-aturan yang ada di negara kita, khususnya dalam penggunaan frekuensi radio itu. Nah, tadi disebutkan bahwa area pelayaran itu ada A1, A2 dan A3. Nah, itu kita bagi gitu. Di area A1 yang paling banyak digunakan kapal nelayan ini itu dari 7 GT sampai 30 GT. Ya, benar, Pak. Tonase kapalnya itu dari 7 GT sampai 30 GT. Itu area pelayarannya di A1 itu kurang lebih 20 sampai 30 nautical mile dari garis pantai. Itu bisa berlayar sampai di situ. Nah, radio yang bisa digunakan minimal itu adalah radio di frekuensi VHF. VHF itu bisa digunakan. Itu jangkauannya tidak juga terlalu dekat, tidak juga terlalu jauh kalau bisa berkomunikasi. Nah, yang selanjutnya itu yang 100 nautical mile itu harusnya menggunakan frekuensi HF, itu jangkauannya lebih banyak. Nah, itu yang coba kita sosialisasikan kepada masyarakat, khususnya pengusaha bagian bidang perikanan ataupun misalnya nelayan yang punya kapal. Itu untuk apa? Sebagaimana tadi yang ditanyakan, apakah itu untuk kemanusiaan? Iya. Bagaimana kita bisa menjamin keselamatan teman-teman atau bapak-bapak yang sedang mencari rezeki di laut gitu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan radio marine, ini kan spesifikasinya tersendiri gitu. Bukan radio komunikasi biasa, tapi memang ada radio marine. Nah, itu karena standarnya internasional. Seluruh kapal itu jika menggunakan radio marine, di situ kan ada channel untuk mara bahaya. Jadi kita tidak perlu berbicara memanggil, tapi jika kita menekan tombol mara bahaya, seluruh kapal-kapal yang ada di sekitar itu yang bisa menerima sinyal mara bahaya yang dikirimkan oleh kapal, itu wajib untuk memprioritaskan untuk melakukan pertolongan. Nah, itu ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan bagaimana dengan toli-toli itu. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan dari petugas MOTS-nya. Toli-toli ini adalah wilayah yang sangat banyak masyarakatnya yang berprofesi sebagai nelayan. Ada yang punya kapal 7 GT ke atas ataupun yang di bawah gitu. Nah, toli-toli ini sudah ada beberapa yang telah melakukan perizinan penggunaan frekuensi radio maritim dengan perangkat yang sesuai, tapi sebagian besar belum itu. Sebagian besar belum. Nah, kenapa ini perlu kita sosialisasikan? Karena mungkin suatu saat izin pelayaran itu tidak akan dikeluarkan jika tidak ada radio marine di kapalnya gitu. Nah, itu nanti jadi suatu kewajiban. Ini nanti karena kita berkolaborasi dengan instansi-instansi lain itu yang menerbitkan izin berlayar dan sebagainya. Itu ada kolaborasi antar kementerian. Ya.
Untuk jelasnya mungkin nanti Pak Wahyu untuk menyampaikan seberapa detail sebenarnya kapal-kapal yang sudah menggunakan frekuensi radio marine yang ada di toli-toli gitu. Ya. Oke, mungkin Pak Wahyu langsung bisa ditanggapi. Ya, izin menambahkan Bu. Jadi untuk wilayah toli-toli sendiri, kami sudah melakukan observasi dan monitoring di lapangan, yang mana di toli-toli ini terdapat 2 pelabuhan. Di antara lainnya di Pelabuhan Ogotua sama Pelabuhan Tandoleo. Nah, yang kemarin kita asesmen jumlah data kapalnya itu ada sebanyak 62 kapal dari 2 pelabuhan tersebut. Dari dua pelabuhan tersebut, jumlah yang mengurus izin stasiun radio marine itu masih sangat kecil, dengan jumlah yang mengurus dari 2 pelabuhan itu hanya berjumlah 10. Jadi sangat disayangkan dengan jumlah yang banyak, sebanyak 62, yang masih mengurus atau yang masih peduli dengan penggunaan spektrum frekuensi radio itu masih hanya 10 kapal. Oke, lantas apa ya yang dilakukan dari Balai Monitoring itu sendiri dengan beberapa kapal yang kalau dikatakan tadi hanya boleh dikata masih kecil untuk perizinannya, sementara yang lainnya belum. Ini langkah apa yang diambil oleh Balai Monitoring untuk menyikapi hal tersebut agar dari pihak kapal itu sendiri bisa melakukan perizinan secara resmi? Ya, saya coba ya. Balai Monitor Frekuensi Radio itu secara rutin melakukan sosialisasi gitu, supaya betul-betul regulasi yang kita kawal ini bisa tercapai gitu, artinya masyarakat nelayan khususnya itu bisa menggunakan frekuensi radio marine sesuai dengan yang diharuskan semestinya, sesuai dengan regulasi yang ada di negara kita. Nah, kemudian di Pelabuhan Perikanan Donggala. Ya. Nah, sejalan dengan pertanyaan yang tadi, sekarang kita canangkan lagi namanya Mobile Maritime on the Spot. Jadi mobile MOTS. Jadi di mana spot-spot yang kita lihat perlu kita lakukan sosialisasi, nanti kita datang ke situ. Kita datang ke situ melakukan asesmen, asistensi untuk melakukan proses perizinan. Nah, kemungkinan nanti juga toli-toli akan kita lakukan seperti itu. Jadi kita tidak stay di satu tempat lagi, tapi kita lakukan secara mobile gitu. Mobile artinya di mana karena kan kita rutin untuk melakukan monitoring nih. Kalau misalnya hasil monitoring menyatakan di lokasi ini sebaiknya. Kami buka di line telepon 0852 4248 6001 dan juga Anda bisa menyaksikan kami secara live melalui akun YouTube kami di RRI Toli-Toli. Jangan lupa untuk di like, subscribe, untuk di komen dan juga jangan lupa di share. Dan yang paling penting lagi jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update-update terbaru dari kami RRI Toli-Toli. Baik pendengar, untuk Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami buka di via telepon 0852 4248 6001. Dan sebelum saya kembali lanjutkan perbincangan dengan kedua narasumber kami di siang hari ini, kita akan jeda sejenak dengan beberapa pariwara berikut ini akan hadir untuk Anda. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. Assalamualaikum, Mak. Abang pulang. Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang. Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya. Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Bu Rita.
Kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu. Iya, mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga. Enggak gitu maksud mama, Bang. Abang udah makan belum? Belum, Mak. Tapi nih lihat, abang bawa martabak kesukaan mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain? Ya enggak lah, Bang. Lagian semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Ah, mama. Teknologi penyiaran radio sejak tahun 1915 hingga kini terus berinovasi seiring perilaku, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan semakin melekatkan setiap individu akan kebutuhan alat dan media informasi dan komunikasi. Di akhir tahun 2013, RRI telah memulai proses transformasi menuju digitalisasi yang cepat, inovatif, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan publik. Dengan slogan RRI di ujung jari, menghantarkan aplikasi RRI Play sebagai aplikasi yang memudahkan publik menikmati siaran RRI kapanpun dan dimanapun, audio atau video. RRI tidak pernah diam untuk para listeners, viewers, readers, dan player. Kini ada the new RRI Playgo, sebuah aplikasi super platform dengan big data dan analitik, blockchain teknologi, cloud computing, dan Internet of Things, programmatic ads, artificial intelligence. New RRI Playgo, semua ada dalam satu aplikasi, menggabungkan teknologi media penyiaran dan media online dalam sajian audiovisual, live atau recording, siniar atau podcast, update berita, informasi, berbagai karya jurnalistik dari seluruh Indonesia. Di sini, semua bisa berinteraksi real time serta saling memberikan komentar dengan penyiar dan sesama pengguna aplikasi. Berpartisipasi konten juga memanjakan dengan berbagai koleksi lagu dari Indonesia, mancanegara, sampai tradisional tanah air. New RRI Playgo, smart and friendly. Baik, pendengar terima kasih masih bersama kami dalam dialog interaktif untuk siang hari ini dengan topik kita tertib penggunaan frekuensi maritim. Tentunya masih dengan kedua narasumber kami dan juga tentunya masih dengan saya Seliwati Daimanampa menampingi Anda untuk siang hari ini. Tentu di siang ini kami juga masih membuka line telepon 0852 42486001 untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin bertanya kepada kedua narasumber kami terkait dengan tertib penggunaan frekuensi radio maritim. Sekali lagi kami buka di via telepon 0852 42486001. Saya kembali lagi dengan kedua narasumber kita di siang ini. Ini rileks, sudah mulai rileks ya Bapak-Bapak ya. Oke, ini tadi kan sudah dikatakan ada beberapa jenis untuk penggunaan frekuensi radio itu, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat ada beberapa jenis izin frekuensi terutama untuk radio maritim itu sendiri. Mungkin ada yang bisa jelaskan Pak Wahyu atau Baik, ya. Jadi untuk proses perizinan sebenarnya perizinan itu kita lakukan secara terpusat, ya. Semua proses dilakukan secara online, jadi tidak ada lagi berkas-berkas hard copy dan sebagainya, semuanya dilakukan secara online. Di Kementerian Kominfo di Ditjen SDPPI itu ada 3 jenis perizinan khusus terkait dengan frekuensi. Ada yang namanya ISR, izin stasiun radio. Nah, yang bagaimana ISR itu? ISR itu diberikan izin kepada pengguna frekuensi tertentu. Misalnya seperti RRI ini punya ISR namanya. Di frekuensi misalnya Pro 1 di 102 ya. Pro 1 di 102, kemudian Pro 2 di 96.9. Itu punya ISR, izin stasiun radio. Dan itu wajib bagi siapa saja yang menggunakan frekuensi radio. Itu wajib. Kemudian ada namanya IPFR, izin pita frekuensi radio. Izin pita itu seperti apa? Seperti penggunaan seluler, telepon seluler. Jadi Telkomsel punya pita sendiri dari sekian ke sekian. Kemudian misalnya Indosat punya pita sendiri. Jadi tidak saling bertabrakan frekuensinya itu. Itu namanya IPFR. Jadi pita itu memang dimiliki oleh
yang punya izin itu. Ya, jadi tidak per slot, tidak per channel gitu, tapi per pita sekalian. Ada juga namanya izin kelas. Izin kelas itu apa? Izin kelas itu izin yang melekat pada perangkat yang menggunakan frekuensi radio. Seperti mikrofon ini secara wireless itu tidak perlu izin sendiri, tidak perlu ISR, tidak perlu izin pita, tapi begitu dikeluarkan izinnya untuk mendapatkan sertifikasi perangkat, penggunaan perangkat itu sudah melekat izin penggunaan frekuensinya. Itu misalnya perangkat WiFi, Bluetooth dan sebagainya, itu kan semuanya penggunaan frekuensi itu. Nah, itu namanya izin kelas, sudah melekat di perangkat radionya gitu. Ya. Oke, baik. Ini ada yang bergabung di via WA. Mungkin saya tunjukkan ke Pak Wahyu Gunawan. Apa tujuan dari Ibu Ani ya sudah bergabung di via WA? Terima kasih sekali untuk Ibu Ani. Apa tujuan utama maritim on the spot, dan jika dilarang apa yang bisa terjadi? Maksud kami jika dilanggar apa yang bisa terjadi? Mungkin bisa dijelaskan Pak Wahyu. Berbicara tentang maritim on the spot, sebuah program yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo, Direktorat Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, yang mana tujuan utamanya itu dapat mengedukasi para nelayan atau para pelaku usaha tentang bagaimana penggunaan frekuensi radio maritim dan tata cara komunikasi yang tepat dan benar pada saat melaut. Terus berbicara tentang sanksi. Kalau misalkan dilanggar, apa nih sanksinya? Ya, jadi untuk pelanggarannya itu sudah diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, diantaranya pasal 33 dikatakan setiap penggunaan biayanya Rp0 dari pemerintah atau dari Kementerian Kominfo mencanangkan itu Rp0, Mbak. Jadi tidak ada biaya yang dikenakan selama pengurusan dari awal sampai akhir. Ya, terus sanksinya apa nih? Kalau misalkan para pelaku usaha yang menggunakan frekuensi radio maritim tapi tidak mengurus izin, itu ada sanksinya. Sanksi utamanya itu di pasal 53 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio yang tidak memiliki izin, itu dapat dikenakan denda sebanyak 400 juta atau pidana penjara paling lama 4 tahun. Dan kalau misalkan di pasal berikutnya, apabila penggunaan frekuensi ini dapat membahayakan atau hilangnya nyawa seseorang akibat penggunaannya yang tidak sesuai peruntukan, itu bisa dikenakan pidana sebanyak 15 tahun. Ya. Baik, itu jawaban atau tanggapan ya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Ani. Saya lanjut lagi nih dari pertanyaan Pak Halim. Oke, Pak Halim katanya saya masih sangat awam tentang radio maritim ini yang radio marine ini punya spesifikasi tersendiri yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa spesifikasi itu memang secara internasional kemudian diadopsi di negara kita. Kenapa? Karena kalau di laut kan kita tidak tahu nanti ketemunya sama kapal dari mana gitu. Jadi berlakunya secara internasional. Nah, yang paling penting itu penggunaan radio marine adalah untuk keselamatan. Itu keselamatan. Jadi pada saat terjadi sesuatu di kapal, itu kan nanti di radio marine itu ada channel-channel tersendiri. Jadi kita harus standby di channel 16 atau channel 70 yang untuk mara bahaya. Gangguan massal yang kita sebut dengan interferen, radio interferen di frekuensi penerbangan. Di frekuensi penerbangan kemudian kemarin diterima oleh Airnav Bandara Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, tugas kami adalah mencari sumber-sumber gangguan itu. Sumber-sumber gangguan itu. Dan sekarang kita sudah mempetakan bahwa sumber itu berasal dari radio-radio nelayan yang ada di wilayah Sulawesi sampai di lautan di Jawa gitu. Ya, itu jadi sangat sensitif sekarang. Kenapa itu perlu kita angkat? Karena bisa tidak jelas. Lain yang mungkin yang dimaksud, lain yang diterjemahkan. Nah, itu makanya menjadi sangat sensitif. Jadi radio marine itu kenapa menjadi satu kewajiban? Karena seperti itu. Pertama untuk keselamatan yang punya kapal sendiri, keselamatan juga untuk orang lain itu. Itu makanya menjadi
menjadi sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita lakukan sosialisasi secara masif gitu. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kembali kami buka layar telepon untuk Anda pendengar di 0852 4248 6001. Sekali lagi di 0852 4248 6001 terkait dengan topik kita di siang ke-15 tahun. Nah, mungkin adakah juga pencabutan izin frekuensi ketika yang sudah memiliki izin penggunaan frekuensi tapi tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya, apakah izin frekuensinya dapat dicabut? Ya, baik. Melanjutkan dari Undang-Undang Telekomunikasi yang tadi saya sampaikan, ada satu pasal 46 mengatakan bagi pengguna frekuensi yang sudah memiliki izin stasiun radio tapi melanggar atau tidak sesuai peruntukannya dikenakan sanksi di pasal 45 itu pencabutan izin. Jadi misalkan pemilik kapal sudah melakukan perizinan izin stasiun maritim, tapi penggunaannya tidak pada alokasinya yang sudah ditentukan. Dari kami itu dapat mencabut izinnya, begitu. Baik, dan sesuai dengan monitoring yang ada di Kabupaten Toli-Toli, apakah sudah ada yang dicabut izinnya ini Bapak? Ya, kebetulan itu di bidang saya. Kebetulan saya di bidangnya di penertiban, jadi hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap regulasi itu kebetulan saya yang secara tugas itu ada di bidang saya gitu. Jadi sebagaimana tadi sudah dijelaskan tentang aturan dan sanksinya. Kemudian ada undang-undang yang dulu kita sebut dengan Cipta Kerja yang kemudian berubah menjadi Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, walaupun sebenarnya cuma beberapa kalimat mungkin yang dirubah. Khusus untuk di penggunaan frekuensi saya lihat sama sekali tidak ada yang berubah gitu ya, dari Undang-Undang Cipta Kerja ke Perpunya gitu. Nah, di Perpu itu disebutkan bahwa ini kan amanat dari Bapak Presiden sebenarnya. Jadi semua kita mulai dengan sanksi administrasi. Ya, sanksi administrasi. Nanti kalau masalah pidananya, karena pelanggaran ini itu pelanggaran pidana, itu yang perlu kita garis bawahi. Pelanggaran penggunaan frekuensi dan alat telekomunikasi adalah pelanggaran pidana. Nah, di Perpu itu disebutkan bahwa pelanggaran itu jika ditemukan itu harus kita awali dengan sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu apa saja? Yang pertama teguran, itu teguran. Kemudian pencabutan izin, kemudian penghentian pancaran. Jadi kalau misalnya ditemukan secara langsung itu bersamaan 3 sanksi itu kita berikan. Jadi kita kasih teguran, izinnya kita cabut, kemudian dilarang untuk beroperasi atau melakukan pemancaran. Ya. Nah, sanksi pidananya kapan gitu? Kembali merujuk ke Undang-Undang 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Sanksi pidananya adalah jika dilakukan secara berulang. Nah, jika kita sudah kasih teguran, izinnya sudah dicabut, kemudian masih melakukan pelanggaran yang sama, itu kita merujuk ke Undang-Undang nomor 36 tentang sanksi pidana itu. Sanksi pidana 4 tahun, kemudian 400 juta dendanya, ataupun kalau menyebabkan orang sampai meninggal dunia itu sampai 15 tahun ancaman hukumnya. Gitu. Oke, ini artinya untuk yang sangat bandel sekali ya. Istilahnya sangat bandel. Sangat bandel, ya. Teguran pertama mungkin masih tidak diindahkan, teguran kedua pun demikian, teguran ketiga pun akhirnya dihilangkan semuanya, tapi masih bandel juga baru ke pidananya. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah dicabut lantas masyarakat ingin menggunakan kembali atau mungkin yang tadinya sudah dicabut izinnya kemudian dia ingin mengurus kembali izinnya, ini seperti apa mekanismenya? Yang umum ya atau yang maritim aja? Bagian maritimnya. Silakan. Jadi untuk saat ini kami di Sulawesi Tengah untuk pencabutan itu alhamdulillah belum ada. Jadi masih berjalan normal. Jadi untuk kita berbicara tentang regulasinya, apa-apa saja persyaratan yang dibutuhkan. Kalau misalkan ingin mengajukan kembali atau mengajukan permohonan baru untuk pengajuan izin stasiun radio maritim. Jadi yang pertama itu para pelaku usaha atau dalam hal ini disebut nelayan bisa menyediakan dokumen kapal atau dokumen pribadi, diantaranya KTP, NPWP, CP atau NIB, surat ukur kapal,
pas besar, gross akta, dan surat kelayakan. Dan yang paling utama itu yang harus disediakan itu radio merinnya dulu. Karena pada umumnya nelayan di toli-toli itu sudah memiliki radio. Akan tetapi radio yang digunakan itu tidak sesuai speknya dan peruntukannya. Dan yang itu yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan untuk sekitarnya, baik penerbangan. Berarti ada upaya juga yang dilakukan dari pihak Balmon sendiri ketika ada frekuensi yang tumpang tindih terjadi pada saat penggunaan frekuensi itu tersendiri. Iya, itulah salah satu sebenarnya tugas pokok sebenarnya itu malah. Itu kita sebut dengan penanganan gangguan. Jadi misalnya ada pengguna frekuensi yang punya izin, terus melakukan pancaran atau komunikasi dengan baik dan benar, tiba-tiba ada yang mengganggu gitu, atau ada yang interference, ada yang menindih frekuensi itu tugas dan kewajiban kami untuk melakukan pencarian lokasi pengganggunya itu di mana, kemudian kita melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang sudah ada gitu. Iya, itu jelas itu malah tugas pokok sebenarnya. Salah satu tugas pokok kita untuk melakukan penanganan gangguan. Itu kalau yang berizin. Kalau misalnya pun juga terjadi gangguan di frekuensi-frekuensi yang prioritas, seperti maritim, di frekuensi maritim ada yang ganggu, frekuensi penerbangan ada yang ganggu, frekuensi hankam, pertahanan keamanan ada yang ganggu, itu tanpa pengaduan pun kalau itu jadi temuan kita di lapangan pada saat kita monitoring, itu harus segera kita lakukan proses penanganan gangguan. Ya. Dan sejauh ini sudah berapa banyak, terus frekuensi radio FM juga ada gitu, kita lakukan penanganan. Dan alhamdulillah karena kita dibekali dengan SDM dan perangkat yang memang khusus itu, di SDM kita sebut dengan pengendali frekuensi radio. Ya, jadi itu nanti yang mencari sumber gangguan itu berdasarkan teknik-teknik yang memang sudah kita dibekali dengan ilmu untuk mencari sumber gangguan itu. Gitu. Ya. Oke, tadi kita sudah sempat berbicara juga tentang dengan keselamatan kemanusiaan, apalagi para nelayan-nelayan yang sedang mencari nafkah atau beraktivitas di tengah lautan. Nah, ini seberapa cepat penggunaan frekuensi ini dalam mendapatkan informasi ketika ada nelayan atau mungkin ada kapal yang dalam bahaya misalnya? Tentang keselamatan tentang radio ini. Jadi di lapangan itu Mbak, kalau misalkan nih, kita contoh kasus yang mana saya dapatkan di loket sebelumnya di Donggala. Jadi penggunaan radio Merin itu kemarin ada satu kasus yang mana kapal itu mengalami gangguan sampai tenggelam. Nah itu kasusnya. Terus pada saat kejadian si kapal itu tidak memiliki radio Merin. Nah, terus kejadiannya itu di malam hari. Terus didapatkan oleh kapal nelayan yang ingin menangkap ikan itu melihat ada beberapa ABK kapal yang mengapung. Terus ditolong, yang jadi masalah juga yang kapal yang menolong ini tidak memiliki radio Merin. Nah, cuman di antara satu ABK memiliki handphone, Mbak. Jadi HP-nya itu ditaruh di kantongan, itu yang bisa menghubungi. Cuman terbatas. Iya. Jadi dapat informasi, sempat kirim informasi ke darat bahwa kami itu mengalami kapal tenggelam di tengah laut. Setelah itu hilang. Jadi dari tim penyelamatan Basarnas Angkatan Laut itu kesusahan mendapatkan informasi. Nah, cuma dapat informasi bahwa ada kapal tenggelam. Kami tidak tahu titik koordinatnya. Jadi dari Angkatan Laut koordinasi ke kami di loket menanyakan hal tersebut. Kami bantu koordinasi ke stasiun radio pantai. Kami ditanyakan apakah kapal ini tidak mengetahui di mana fungsi radio Merin yang seharusnya kapan kita gunakan radio Merin, terus kita menekan tombol marah bahaya, kapal sekitar itu sudah tahu posisi kita di mana. Pertolongan pertama itu dilakukan kapal-kapal sekitar tanpa perlu kapal yang ingin mencari ikan membawanya ke darat. Begitu. Artinya ini memang sangat
krusial sekali ya. krusial. Penggunaan Benar. frekuensi ini sangat penting, Ya. terutama bagi para nelayan, Ya, benar. karena kita tidak tahu musibah kapan saja itu Ya. bisa terjadi. Ya. Dan penggunaan radio maritim ini, maksud kami radio marin tadi ini adalah hal yang sangat penting karena ketika terjadi bahaya atau terjadi suatu bencana, ini bisa digunakan sebagai sinyal Sinyal, bahwa ya. terjadi Iya. timbul seperti kayak orang sekitar tidak peduli padahal Ya. tidak mengetahui Padahal sinyal tidak tersebut. mengetahui, ya. Baik, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, yang ingin ditekankan lagi kepada para nelayan, kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli teristimewanya ya, untuk bagaimana harapannya terkait dengan penggunaan atau tertib penggunaan radio frekuensi maritim. Iya. Silakan Bapak. Tentu kami sangat berharap sebenarnya nelayan-nelayan kita yang ada khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini itu fokus untuk menggunakan radio marine ini. Seperti tadi case yang sudah disampaikan, itu kalau misalnya punya radio marine, itu tekan tombol mara bahaya saja, itu sudah otomatis terkirim ke seluruh kapal yang ada di wilayah situ. Selamat siang. Halo, selamat siang Ibu Narti di Tuelei. Ayah, saya tidak dapat mendengarkan suara Ibu Narti. Kalau mau mengurus MOTS itu di mana ya? Mungkin pertanyaannya bisa diulang Ibu Narti. Berapa biaya yang dikenakan untuk mengurus MOTS itu? Apakah ada dokumen yang perlu saya siapkan? Oh, oke. Berapa biaya yang digunakan untuk mengurus MOTS? Kemudian dokumen apa saja yang harus disiapkan? Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak Wahyu. Baik, untuk yang dimaksud penanya mungkin bagaimana saya bisa mengurus ISR maritim. Terus berapa biayanya? Jadi untuk pengurusan ISR maritim itu kami sudah melakukan secara online. Jadi kantor kami kan di Sigi. Jadi kalau misalkan para pelaku usaha atau nelayan ingin mengurus ISR-nya itu bisa menghubungi kontak kami, baik media sosial atau by WA, dikarenakan di setiap pelabuhan itu yang kami sudah observasi dan monitoring, di situ ada banner untuk pelayanan ISR maritim. Di situ ada kontak kami, bisa menghubungi. Jadi misalkan kalau pelaku usahanya atau nelayan di Toli-Toli mau mengurus ISR, pasti berpikir saya mengurus ISR harus ke Palu lagi atau ke Sigi lagi, kan disayangkan sangat jauh. Jadi bisa melakukan konsultasi ke kami apa-apa saja persyaratannya. Jadi untuk persyaratannya kami sampaikan itu sebelumnya sudah tadi kami sampaikan bahwa persyaratannya itu yang pertama itu dokumen kapal, terus dokumen pribadi diantaranya KTP, NPWP, gross akta, surat ukur, pas besar, surat kelayakan, dan utama itu radio marine. Terus cuman pengurusan ISR ini ada dokumen lain dari stakeholder lain, diantaranya perhubungan laut. Yang dimaksud itu kode panggilan kapal atau call sign. Iya, jadi untuk call sign-nya sendiri kami bisa bantu asistensi dikarenakan mungkin para pelaku usaha kebingungan. Kami bisa pandu tata cara pengurusannya. Terus untuk biayanya berapa biayanya? Kalau biayanya ini 0 rupiah. Dari awal sampai akhir itu tidak ada biaya. Oke, 0 rupiah alias gratis ya. Ya, benar. Jadi tidak perlu sungkan-sungkan lagi, tidak perlu ragu untuk mengurus izin frekuensi, terutama untuk yang menggunakan radio marine-nya itu sendiri ya. Oke, baik pendengar, karena kita dibatasi oleh waktu juga untuk siang hari ini di Dialog Interaktif, saya lanjutkan lagi mungkin dari harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Tadi sempat terpotong karena ada penelpon yang masuk. Silakan. Siap, ya. Jadi harapannya teman-teman khususnya para nelayan yang ada di Toli-Toli ini supaya bisa mengurus dan memiliki radio marine itu mengurus izinnya dan memiliki radio marine. Kenapa? Karena itu untuk keselamatan, bukan untuk siapa-siapa, untuk pengguna radio marine sendiri dan untuk orang-orang yang di sekitar ataupun pengguna-pengguna frekuensi radio yang lain. Pengurusannya tidak susah. Karena semua dokumen-dokumen itu semestinya memang sudah dimiliki oleh pemilik kapal ataupun nelayan yang punya kapal gitu. Mestinya untuk mengurus yang lain pun, untuk mengurus izin berlayar pun menggunakan dokumen-dokumen yang sama. Jadi mestinya sudah memiliki. Kemudian pengurusannya juga online. Kemudian bisa dibantu, diasistensi, dipandu sama teman-teman dari petugas MOTS. Bisa dipandu sampai selesai. Dari awal sampai selesai. PNBP-nya 0 rupiah.
Radio maritim itu penggunaan frekuensi maritim PNBP-nya Rp0, jadi tidak ada biaya sama sekali. Jadi pengurusannya silakan dilakukan karena ini juga untuk kepentingan kita semua, untuk keselamatan bapak-bapak para nelayan nanti di laut. Jadi diharapkan dengan radio marine itu bisa mengurangi atau bisa sampai tidak ada hal-hal yang kalau misalnya terjadi kecelakaan jangan sampai ada korban lah gitu. Ya, bisa sangat terbantu oleh radio marine itu. Ya, Oke, terima mungkin kasih. ada tambahan dari Pak Wahyu Gunawan, silakan. Jadi untuk harapan kami dari Balmon Palu agar kiranya para pelaku usaha atau dalam hal ini disebut nelayan, mari kita wujudkan frekuensi satukan negeri dengan diwujudkannya nelayan sadar frekuensi, supaya penggunaan frekuensi itu sesuai peruntukannya, tidak saling mengganggu, kita bisa berkomunikasi dengan baik, dengan benar, dan keselamatan kita utamakan. Jadi kita melaut lagi tanpa berpikir bagaimana kalau misalkan terjadi apa-apa. Ya, mengurangi resiko beban untuk para pelaku usaha tanpa kita kesampingkan mungkin kita menangkap ikan, tapi kita mengesampingkan juga bagaimana keselamatan para pekerja kita atau nelayan. Jadi kita harus bisa berpikir kepedulian kita dengan cara mengurus izin stasiun radio maritim, bisa menghubungi kami melalui pelabuhan yang ada di Toli-Toli sendiri ada pelabuhan Tandoleo. Untuk di Ogotua ada pelabuhan Ogotua atau PP Ogotua. Di situ ada kontak person kami, ada banner kami, bisa menghubungi kami. Jadi dokumennya itu tanpa harus dibawa lagi ke Sigi. Butuh waktu berjam-jam, sudah dikomunikasikan saja, nanti dikirimkan via WA. Jadi semuanya mudah. Jadi kesannya nanti Balmon datang bukan menanyakan izin, Balmon datang memberikan izin stasiun radio maritim. Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif untuk siang hari ini dengan topik kita yaitu tertib penggunaan frekuensi radio maritim. Dan akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Kita akan berjumpa lagi dengan Dialog Interaktif selanjutnya. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih dengan Balai Monitor sudah hadir bersama kami di studio RRI Toli-Toli. Saya pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio. Demikian telah kita ikuti Dialog Interaktif kerjasama LPP RRI Toli-Toli dan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Palu. Sampai jumpa pada Dialog Interaktif selanjutnya.